sholat ketika safar. Hadis nomor 457 di kitab saya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasata amyalin au farasikha shalla rakaataini. Anas bin Malik menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar menempuh perjalanan sejauh 3 mil atau 3 farsakh, beliau sholatnya 2 rakaat, maksudnya dikosor. 3 mil itu kurang lebih 5 kilo ya. Kalau 1 milnya 1,6, 3 mil 4,8, buleutkeun ulah 5 kilo. Kalau 1 farsakh itu 3 mil. Ya kalau 3 farsakh berarti 15 kilo. Hadis ini pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan kepada Anas, boleh tidak dari Kufah ke Basroh qasar sholat. Maka kata Anas bin Malik, jangankan dari Kufah ke Basroh, Nabi itu keluar perjalanan sejauh 3 mil, beliau sudah qasar sholat. Tapi yang dimaksud oleh Anas bin Malik, kalau sudah menempuh perjalanan 3 mil, bukan berarti safarnya sejauh 3 mil, sejauh 5 kilo, karena di zaman Nabi tidak ada safar sejauh 5 kilo. Jarak antara satu kampung ke kampung yang lain atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu lebih dari 5 kilo. Dalam riwayat lain disebutkan ini konteksnya ketika Nabi melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah. Ketika sudah menempuh perjalanan sejauh 5 km, Nabi sudah mengqasar sholat. Jadi bukan 5 km itu batasan safarnya, tapi sesudah perjalanan 5 km menuju satu tempat yang dituju dalam safar, maka sudah boleh qasar sholat. Contoh misalkan jemaah umroh yang mau berangkat umroh berkumpulnya di Masjid Agung Cimahi. Sudah bolehkah di Masjid Agung Cimahi atau di masjid di dieunya di Kota Baru Parahyangan, sudah bolehkah qasar sholat? Jawabannya sudah. Itu sudah ala safarin, sudah sedang safar. Mun ngahaja-hajaah cenah moal salat di Cimareme di dieu di Kota Baru we ngarah di qasar. Itu mah nganiatan dosa ya, nganiatan mempermainkan syariat. Jadi pernyataan Anas, Nabi keluar baru 3 mil sudah qasar sholat, maksudnya adalah sesudah melakukan safar, meskipun jaraknya masih dekat tapi masih ala safarin. Atau pulangnya juga demikian, pulang haji itu, pulang umroh, titik kumpulnya di Masjid Kota Baru Parahyangan. Apakah masih ala safarin? Masih, selama belum sampai ke rumah. Cek colok dulu ke hadis nomor 464 ya, karena ini yang masih terkait
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini disebutkannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dhaif. Yang sahih itu pernyataan Ibnu Abbas. Hal yang sama disampaikan juga oleh Ibnu Umar. La taqsurus shalah fi aqalla min arba'ati burud. Jangan mengqosor salat kurang dari 4 barid. Min Makkah ila Usfan, dari Makkah ke Usfan. 1 barid itu 4 farsakh. Kalau 1 farsakh 5 kilo, 4 farsakh berarti 20 kilo, 4 barid berarti 80 kilo. Dicek di Google, di Makkah ke Usfan jaraknya kurang lebih 78 kilonya, 80 kiloan. Tapi ini pun bukan sabda Nabi, ini ijtihad sahabat. Termasuk yang tadi Anas bin Malik juga itu hakikatnya bukan sabda Nabi, tapi ijtihad sahabat. Para ulama sepakat, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW yang langsung menjelaskan batasan safar. Karena memang safar itu jelas keneh teu dijelaskeun. Kaharti keneh teu diartikeun. Safar itu perjalanan jauh, zaman dulu teu kudu dijelaskeun. Paham mun dibatasi jadi lieur. Cuma kesininya seiring perkembangan zaman, nah banyak yang bertanya batasan, ini ijtihad sahabat. Para ulama umumnya baik Imam An-Nawawi sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan patokan safar itu kalau sudah keluar dari balad. Balad itu negeri, ya. Tapi negerinya bukan negara. Negeri dalam konteks itu kan Makkah, Madinah, mun ayeuna mah kota. Jadi kalau Bapak sudah keluar dari wilayah daerah Bapak itu sudah kategori jauh, itu sudah termasuk safar. Di Cimareme ke Bandung sudah melintasi 2 kota itu. Kota Bandung Barat dan kota Cimahi, sudah safar, silakan. Jaraknya juga sudah lebih, kalau ngukur hadis Anas sudah lebih dari 5 km. Yang kedua tentang batasan waktu. Kita baca dulu hadis-hadisnya. Yang pertama dari Anas bin Malik, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Makkah. Jarak Madinah ke Makkah itu sama dengan Bandung Semarang, ya, 600 kiloan. Mun pakai jalan tol genep jam, ya. Saya pun pernah nyetir sendiri dari Bandung ke Semarang, pas Argentina main yang Indonesia, tadi digurung-gusuh ku Argentina weh yang lalajo. Berangkat dari sini jam 2 sampai sana jam 8, istirahat, sholat saja, buka saum karena saat itu hari Senin, ya. Di kilometer mana lah, di Pekalongan, daerah Pekalongan, 6 jam. Sama dari Madinah ke Makkah juga jalannya, dari Arab mah jalan tol kabeh. Jalannya bararadag, pakai jalan tol, tolna gitu mayar, itu juga diurang. Bangga jalan tol angre mayar. Di Arab mah nggak ada yang bayar jalan tol. Tuh 5 jam, kalau istirahat 6 jam. Istirahat di rest area 6 jam. Asal tong nyimpang di Jeddah we, tan nu ngalilakeun nyimpang di Jeddah. Fakana yusolli rakaataini, beliau sholat 2 rakaat hatta roja'na ilal Madinah, sampai pulang ke Madinah. Perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah zaman itu kurang lebih 12 hari. Bayangkan banyak
makana ada rukhsah safar. Jeung kadang kita berpikir Nabi 12 hari nanaonan wae kolot di jalan. Sekarang cuma 6 jam, dulu sampai 12 hari. Nyawa HP teu nya Nabi. Urang karena Rasul nyawa HP we. Jamaah umroh teh lain loba wirid ngadan loba nyawa HP. Kalau pulang pergi berarti 24 hari, dan di Makkah Madinah biasanya Nabi antara 2 sampai 3 minggu. Lamun disebut 2 minggu we nya berarti ya kurang lebih 40 hari perjalanan. Jika nu ibadah haji ayeuna 40 hari ngan lila di dituna. Selama 40 hari itu Nabi qashar salat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara yauman yaksuru. Nabi tinggal di satu tempat safar selama 19 hari mengqashar salat. Dalam riwayat lain di Makkah. Jadi Nabi ketika ke Makkah, di Makkahnya tinggal selama tis'ata asyara yauman, 19 hari. Yang tadi perjalanan 24 tambah 19 ya kurang lebih 43 hari, 40 hari ya. Samalah jeung haji ayeuna jeung delay jadi 42 hari. Dalam riwayat Abu Dawud sab'a asyrah 17, dalam riwayat lain khamsa asyrah. Dalam hadis Imran bin Husain 15 Thamania asyrah 18, ya kurang lebih lah belasan hari. Dah baheula tuh can zaman tanggalnya juga ayeuna bisa dicek cirian tanggal, belum zaman kalender zaman itu. Jadi perkiraan. Lalu dalam riwayat Abu Dawud dari Jabir aqama bi Tabuk, Nabi pernah diam sementara menetap di Tabuk isyrina yauman selama 20 hari yaksurus sholat. Nabi mengqashar sholat. Di Tabuk itu kan basis militer Romawi. Kita kalau bicara Romawi ya Romawi Timur, zaman Nabi itu Romawi Barat mah sedang mengalami abad ke-8, the Dark Age. Romawi nu maju mah Romawi Timur yang sekarang jadi Istanbul. Wilayah kekuasaannya itu sampai Syam. Syam itu Yordania, Suriah. Sampai sekarang pun di Suriah itu 50-50, setengah anak Kristen, setengah anak Muslim. Dan dulu itu ngageblay Kristen, Yordania, Suriah, Palestina itu ngageblay Kristen nepikeun ka Turki. Ayeuna jadi Islam mayoritas. Nah Tabuk ini basis militer jantung batas lintas negarana lah, pos batas luar negerina, PBLN. Nabi menyerang ke Tabuk karena ada informasi pasukan Romawi sudah berkumpul di Tabuk mau masuk ke Madinah. Maka Nabi berangkat menuju Tabuk. Jadi sebelum mereka datang ke Madinah diserang duluan. Tapi ketika Nabi datang ke Tabuk nggak ada pasukan, sudah takut duluan. Perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah, sebelumnya perang Mu'tah. Mu'tah sama basis militer Romawi di daerah Syam, daerah Yordania sekarang. Saat itu mereka merangsek masuk mau ke Madinah. Kan dekatnya Yordania ke Madinah, ke Makkah rada jauh. Dan Nabi kemudian mengutus pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah gugur, Zaid bin Harisah gugur, ya, sampai nanti digantikan oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid kemudian memimpin pasukan sedemikian rupa meskipun sedikit berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang lebih banyak. Perang Mu'tah itu tahun 8 Hijriah sesudah Fatu Makkah.
sesudah Nabi merdeka, ya, punya negara. Nah tahun berikutnya Romawi mau balas dendam, kumpulkan pasukan di Tabuk, maka Nabi pun menyambutnya. Kalau perang Mu'tah setahun sebelumnya dipimpin ku Khalid, ayeuna mah langsung ku Nabi. Sigana orang Romawi teh sieun ku Khalid bin Walid wae eleh. Komo ayeuna ku Nabi. Jadi kocar kacir. Dan Nabi menunggu selama 20 hari. Wae kemudian pulang. Dan perang Tabuk ini yang diabadikan dalam surat At-Taubah di awal surat nepikeun ke akhir. Makanya disebutnya Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu putus cinta. Karena di surat itu Nabi ngabolehkeun putus cinta dengan orang munafik. Wah beak. Orang-orang yang enggak mau ikut perang Tabuk karena wah cenah kamaroe perang Mu'tah gitu. Beleheun cenah. Itu jadi ujian terakhir keimanan. Nabi tinggal di Tabuk itu bukan untuk tinggal sementara. Kalau tinggal sementara statusnya safar. Dari hadis-hadis ini kata para sahabat, penjelasannya sudah saya tulis, saya kirimkan ke Pak Ade Mulyadi tadi malam linknya. Sahabat menyimpulkan, kami fikih sahabat, kalau tinggal lebih dari 19 atau 20 hari maka kami tidak mengqashar sholat. Jadi bagi yang safar di satu tempat tapi lebih dari 20 hari maka tidak masuk kategori mengqashar sholat. Contoh, santri mahasiswa yang kuliah di Bandung, belajar di Bandung, orang Sukabumi, orang Cianjur, dan santri mau mungkin 20 poe, minimal 3 tahun, mahasiswa minimal 4 tahun. Maka selama dia di Bandung entong qashar, jadi statusnya sebagai mukim, kitasnya kartu izin tinggal sementara. Jadi statusnya mukim sementara, bukan safar lagi. Dan tidak berarti kemudian udah 20 hari pertama mah qashar. Kayak 20 hari kali itu baru tam. Kalau memang dari awal Bapak ditugaskan misalkan ke Turki ya, lalu di Turki itu tugasnya 1 bulan ya, karena mau 1 bulan di Turki ya udah dari sejak hari pertama datang sholat biasa weh. Tapi nanti ada hadis yang lain ya yang menyebutkan bahwa Anas bin Malik pernah menetap sementara di Azerbaijan selama 6 bulan. Beliau terus mengqashar sholat. Kenapa? Karena tertahan oleh musim dingin. Ini juga jadi fikih, berarti lebih dari 20 hari kalau memang niatnya tidak akan menjadi penduduk setempat, boleh qashar sholat. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat itu yang dipakai oleh jumhur sahabat yang patokannya 20 hari. Karena Nabi pun demikian. Jadi yang namanya safar Nabi diam di satu tempatnya tidak pernah lebih dari 20 hari. Maka jemaah haji yang di sana tinggal selama 30 hari kan di Makkah, 8 hari di Madinah, itu kategorinya bagusnya tam, meski boleh qashar sholat, kan lebar. Lebar kalau qashar sholat berarti sholatnya di hotel, di maktab, sholatnya masa di tanah suci, ente sholat di Masjidil Haram, ente di Masjid Nabawi.
Kalau sholat di Masjidil Haram kan bapak mustahil jadi imam, abdi wae henteu. Boro-boro abdi Pak Kiai Maruf Amin wae moal jadi imam di Masjidil Haram mah. Nyanger we asudes al-muaikili. Dan karena imam setempatnya nggak mungkin kosor, kita yang sholat di Masjidil Haram di Masjid Nabawi harus ikut yang mukim, jadi nggak mungkin kosor. Bagaimana dengan jama'? Hadis tentang jama' ini ada dua. Satu hadis Ibnu Umar, dua hadis Mu'adz. Tapi yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar di sini hadis Mu'adz radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fakana yusalli adh-dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Kami keluar bersama Nabi untuk perang Tabuk. Beliau sholat duhur asar di jama' dan maghrib isya di jama'. Tadi kan sudah dijelaskan Nabi tinggal di Tabuk selama 20 hari. Selama 20 hari itu berarti Nabi jama' qashar. Yang kedua hadis dari Ibnu Umar. Hadis dari Ibnu Umar itu menjelaskan Nabi idza jadda alaihi safar akharal maghriba ilal isya akharal zuhra ilal asri. Nabi apabila jadda itu sungguh-sungguh bergegas, alaihi sair atau safar dalam perjalanan, di buru-buru perjalanan, ya, sedang dalam repot perjalanan, baru beliau mengakhirkan duhur ke asar, mengakhirkan maghrib ke isya. Komprominya kata Ibnu Hajar al-Asqalani berarti yang standarnya jama' itu kalau sedang repot di perjalanan. Kalau tidak sedang repot maka sebaiknya tidak dijama', meskipun kalau dijama' tidak jadi salah. Sehingga tadi jamaah haji lebih dari 20 hari kan boleh dikosor sholat, boleh, tapi yang lebih baik tidak dikosor sholat. Atau bapak tong jamaah haji itu bapak ditugaskan misalnya ke Norwegia, ya aya karan Gopar mah abdi cenah usah ditugaskeun ka Finlandia. Nah naonan ka Finlandia ka Nokia sanes ieu ngecek mesin vaksin. Jadi itu selama 3 minggu kumaha nya ari 3 minggu mah sudah lebih pasnya 20 hari itu sebaiknya boleh kosor, boleh dah hese dengan masjidna tuh di ditu mah tong borodi itu di Singapura wae ge cari masjid susah ya, berjauhan jauh adan nih, jadi teka panggih di mana yang masjid itu boleh, tapi yang paling tepatnya lebih dari 20 hari itu tidak dikosor. Termasuk jama'. Jama' itu berapa hari pun kalau tidak repot di perjalanan sebaiknya tidak dijama'. Baru ketika repot di perjalanan silakan dijama'. Contohnya Nabi selama ibadah haji dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 di jamaknya cuma 2 kali, ketika di Arafah duhur digeser ke asar, asar ditarik ke duhur, dan ketika di Muzdalifah maghrib digeser ke isya. Karena memang di Arafah ke Muzdalifah terus ke Mina itu pergerakannya masif. Tapi selama Nabi di Mina tanggal 8 sampai 9 pagi, lalu nanti masuk lagi ke Mina kan tanggal 10, 11, 12, 13.
Nabi tidak dijama tapi qashar. Ini yang sering saya jelaskan, bedakan dulu jama dan qashar. Kalau qashar, Nabi selalu qashar meski patokannya tidak lebih dari 20 hari. Kalau lebih dari 20 hari sebaiknya sholatnya ikut seperti mukim. Yang kedua, Nabi tidak selalu jama. Jadi kalau qashar mah Nabi selalu qashar. Kalau jama Nabi tidak selalu jama, kecuali ketika repot di perjalanan. Saya kemarin misalkan jamaah umroh, di jama itu ketika perjalanan dari Bandung ke Jeddah, ya, lalu dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Bandung, sisana tos mending 5 waktu. Tapi aya jamaah anu duhur asar di jama, kalau maghrib bisa tidak, ya nggak apa-apa silakan. Nah di jama panas Ustaz cenah teu kuat. Wah cete panas seuneun neraka leuwih ti kieu. Wah cari jeung Ustaz bae ripu euy. Jadi kalau memang panas kan boleh, cuma sebaiknya tidak lah atuh da ti hotel ka masjid teu jauh teuing nya teu jiga ti dieu ka Bandung. Kalau sekali lagi safar Nabi selalu qashar, Nabi selalu qashar. Kalau jama tidak selalu jama. Qashar itu Nabi amalkan dalam safar. Kalau jama tidak safar pun Nabi pernah mengamalkan, asal tidak dirutinkan. Ini Bapak di Cimareme di dia boleh dijama, boleh, tapi tidak dirutinkan. Sesekali. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala fi safarihi, apabila beliau melakukan perjalanan dalam safarnya, qabla antazigha syamsu, berangkatnya sebelum duhur, akhara dhuhra ila waqtil asri, beliau mengakhirkan duhur ke asar. Ya kalau berangkatnya jam 10, jam 9 itu beliau mengakhirkan duhur ke asar. Tsumma nazala, kemudian turun. Nah ini tolong dicatat, saya juga kemarin mengingatkan jamaah umroh, tong sholat dina kendaraan. Sholat wajib itu nggak boleh sholat di kendaraan, turun, kecuali itu bisa turun piraku dina pesawat ngagajelang heula. Dina kereta api kalau masih bisa turun, turun lah. Kecuali kalau nggak ada waktu untuk turun, silakan sholat di kereta api. Di kapal laut kan mustahil ngajal ngeula ka laut. Turun, fajama bainahuma, lalu menjama duhur diakhirkan ke asarnya, yang disebut jama takhir. Fa in zaghati syamsu qabla an yartahila, kalau Nabi berangkatnya sesudah duhur, sudah masuk duhur dulu, maka Nabi sholat zuhro, sholat duhur, summa rokiba, kemudian berangkat. Dalam riwayat lain disebutkan sholat zuhro wal asro summa rokiba, duhur dan asar dijama baru berangkat. Jadi asarnya ditarik ke duhur. Ini yang disebut jama takdim, ya. Kayak kemarin saya dari Madinah ke Makkah, ditarik isana ke maghrib, karena prediksi datang ke Madinah jam 10 malam bisa ge capek hayang peureum langsung, ya. Terlebih malamna pondok, rugi nu puasa hari tama, hari subuh 4:30 kurang tibatan urang, ai maghrib jam 7, adzan isya 7:30, wah rugi pisan. Itu bisa balanya, itu bisa kuliner lah, ya, bulan Juli, bulan Agustus mah. Nu nikmat kuliner malam ke Desember. Subuhna
ya kayak Pak Eko kemarin tuh setengah genap subuh, setengah genap, wah tuh membahagiakan. Jadi setengah 5 teh harudang mau karena adzan subuh padahal adzan awal. Setengah 6 lebih, jam 6 kurang seperempat subuh. Maghribna setengah 6 kurang. Pan nikmat pisan. Jadi malamnya panjang. Sumar tahala, kemudian Nabi berangkat. Nah ini jadi dalil jama takdim dan jama takhir. Boleh dua-duanya diamalkan. Catatannya tadi kan ketika sedang melakukan perjalanan. Ari keur diam di tempat mah sebaiknya tidak dijama. Kayak Nabi selama di Mina tuh 10, 11, 12, 13, tanggal 8 sholat 5 waktu duhur sholat 2 rakaat sudah, asar sholat 2 rakaat. Nah 2 rakaat apaan keur kosor nabina keur sapar nabina dikosor. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, enggak main jama-jama. Kemudian hadis terakhir di bab safar ini dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru. Sebaik-baiknya umatku apabila mereka berdosa beristighfar, wa idza safaru qasaru wa aftaru, dan apabila safar mereka qasar dan iftar. Untung hadis ini dhaif. Jadi jangan dipakai. Kenapa ditulis oleh Ibnu Hajar? Mun keur ngawartosan ieu hadis sok dipake mun safar kudu qasar wae, mun safar kudu buka wae, eta teh hadisna dhaif. Faktanya banyak hadis yang menjelaskan Nabi justru ketika safar pun tetap saum. Bagi yang kuat ya, bagi yang tidak kuat boleh berbuka. Wah, Bapak bisi ngalaman ke umroh Ramadan ya, lebar geus we mending saum. Nah dan lain ge sararau. Da teu pararuguh atuh makan teu beurang moal disadiaan ku restoran lagi ku hotel lagi. Boleh saum ketika safar boleh. Nabi pun seseringnya saum kecuali kalau sedang repot. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya batasan jarak safar itu kalau sudah keluar kota ya balad itu. Kemudian batasan safar itu selama belum pulang. Dan kalau tinggal di tempat safar lebih dari 20 hari itu sebaiknya tidak dikosor. Itu para sahabat begitu mayoritas. Meskipun tetap boleh ibisike bapak keribadah haji aya jamaah nu kosor we jangan diponis sesat. Boleh, cuma tidak afdol. Yang afdolnya kalau lebih dari 20 hari mah atos we tam. Kemudian jamak Nabi ketika safar tidak selalu jamak. Nabi menjamak itu ketika melakukan perjalanannya ya, repot di perjalanan, diburu-buru oleh perjalanan. Kalau sedang menetap di tempat safarnya Nabi tidak jamak, meskipun boleh seperti di Tabuk. Dan kenapa Nabi dijama? Karena kan memang dalam kondisi takut bisa musuh nyerang. Sekalian sholatnya dijama. Mangga. Ketika saya mau di luar kota itu mau pulang ke rumah, misalkan sholat zuhur itu nggak sempat di perjalanan. Kemudian sholat asar mungkin bisa sampai di rumah. Untuk jama tahir misalkan dilakukan di rumah saat pulang dari perjalanan itu gimana Pak Ustadz? Boleh, tapi tidak dikosor karena sudah tidak safar. Walaupun di rumah gitu. Iya. Kan tadi sudah disinggung jama itu
di tempat sendiri boleh, tapi sesekali itu tentunya ketika ada kendala ya. Contoh begitu, saya pun mengalaminya dulu zaman kuliah di Bogor. Jadi beres kuliah itu jam 4 sore, mun ngadaguan maghrib lebar 2,5 jam ya. Kalau saya naik bus jam 4 itu busnya 4:30 di Bogor ke Bandung mah teu aya istirahat kontrol unggul teu tarurun ke toilet unggul, nggak ada makan, langsung ke Bandung deui. Datang ke Bandung itu paling cepet jam 8, sesering nama jam 9 jam 10. Maka saya sholat maghribnya di jamaah takhir dengan sholat isya. Kenapa tidak di bus? Kan selama masih bisa turun harus turun, nggak boleh sholat di atas kendaraan. Boleh sholat di atas kendaraan itu sholat sunat saja, sholat wajib mah harus turun. Begitu Pak Ji. Urutan wajib berurutan, wajib maghrib dulu baru isya. Urutan sholat nggak boleh diubah. Ada lagi? Mangga. Kalau urutan saya kita dari luar kota, maghribnya nggak sempat datang itu bisa. Misalnya datang ke Sumarewe ke masjid, saya posisi lagi isya. Sholatnya maghrib kok bisa? Imam lagi sholat isya posisi. Saya pulang dari Garut jam 5 di Al-Ma'sumah di Dangder. Pas isya saya maghrib, pas 3 rakaat salam, udah gitu berdiri lagi ikut jamaah tersebut. Mun kaudakeun lamun teu mah misah. Imamnya awal-awal pernah nanya, dan beren kareretnya ti tungtung panun, saya di saf depan. Kenapa Pak? Cenah memisahkan diri duduk. Saya sholat maghrib belum. Oh, tosnya gitu. Oh, jadi urutan sholat nggak bisa diubah. Ya, sama seperti kalaupun isya atau maghrib dengan asar pun sama demikian. Seandainya sholat asar teu kabujeng kan, karena darurat dilaksanakannya di waktu maghribnya tetap tong ngiring salam jeung imam maghrib, tambah lagi karena statusnya sholat asar, baru nanti sholat maghrib. Ada lagi? Mangga. Untuk safar ini, sholat qashar ini sunnah atau enggak? Menjadikan sebagai sunnah? Atau begini, misalkan saya safar ke Jakarta 3 hari. Nah di Jakarta ini saya ikutnya sholat berjamaah terus di masjid. Itu kan imam nggak mungkin qashar gitu ya. Artinya kita ikut berjamaah dengan imam. Artinya kita juga yang safar nggak qashar dong gitu. Gimana Ustaz? Jadi yang dimaksud sunnah ketika safar qashar itu kalau bapak jadi imam atau munfarid. Kalau makmum ya wajib ikut mukim. Ya, jadi nggak boleh bapak sholat berjamaah di masjid di Jakarta, kan imamnya pasti mukim. Karena bapak qashar memisahkan dengan 2 rakaat, nggak boleh, haram. Yang safar itu harus ikut mukim. Tapi yang mukim tidak ikut yang safar. Nabi ketika di Makkah mengimami sholat berjamaah 2 rakaat. Lalu kata Nabi sebelumnya, ya ahla Makkah atimmu fa inna qaumun safrun. Hei penduduk Makkah, kalian mah sempurnakan. Kalau kami qashar karena kami sedang safar. Ya, Nabi mengimami tetap 2 rakaat. Orang-orang Makkah kemudian menambah lagi menjadi 4 rakaat. Hal yang sama tidak berlaku jika sebaliknya. Kalau yang jadi imamnya mukim, maka kita yang safar wajib ikut yang mukim. Begitu. Tambahan Ustaz, kebiasaan saya misalkan lagi safar itu ya,
misalkan sholat maghrib isya, maghribnya ikut berjamaah. Setelah sholat maghrib, saya mendirikan lagi sholat isya 2 rakaat di jamak artinya. Itu bagaimana Ustaz? Nyari nuju nyangse maulah kewe sholat isya deui. Kecuali kalau sedang dalam perjalanan. Mangga. Pas Jumatan saya ikut Jumatan. Sudah itu saya jamak qashar dengan asar 2 rakaat, boleh? Bapak asarnya di mana? Di Cikarang. Masih di Cikarang. Betul. Bisa sholat asar? Mungkin bisa, mungkin tidak. Nah, kalau mungkin bisa sebaiknya Jumat itu tidak dijama dengan asar. Tapi kalau memang dipastikan tidak bisa atau takut tidak keburu, maka boleh. Asal status Bapak sebagai makmum. Kalau sebagai imam itu inkonsisten. Kalau imam ya tidak ada Jumatan. Ketika safar itu qashar. Nabi ketika ibadah haji tidak Jumatan, qashar. Jadi asa aneh aya Jumatan tapi kemudian dijama. Meskipun memang boleh, cuma tidak afdol. Jadi kalau kasus Bapak silakan. Itu seperti kami kemarin pas keberangkatan dari Makkah ke Madinah itu check out itu pas Jumatan. Bahkan memang Jumatan sudah check out. Karena check out jam 12, adzan Jumat 12:30. Saya cenah kumaha ibu-ibu wayahna antosan di restoran da makan siang mah jatah kene. Daguan we jam 2, 12:30, 12:30 kan bubar. Jadi jamaah ibu-ibu sudah keluar dari hotel. Kita pun ke masjid barang-barang sudah keluar dari hotel, disimpan di lobi, ya dititipkan di bellboy. Maka saya instruksikan ke jamaah silakan dijamak saja. Karena kita berangkat jam 2 itu macet-macet ke Jumatannya sampai jam 3. Kan asarnya jam 3:30. Ya, itu kita nggak mungkin sholat asar kecuali nanti sudah di jalan tol. Jalan tol di Arab deh kan, itu juga diurang rest areana remen di ditu mah sigana haroream rest area teh pararana segarari. Di urang mah pan remen tiap kilometer ada gitu. Susah di sana mah rest areanya. Boleh Pak Haji ya, silakan. Enggak. Tadi pertanyaan sebaliknya kan tadi kalau pulang ke rumah tapi kan mau berangkat keluar tapi di itu takutnya nggak sempat asar. Kalau masih di rumah jangan Pak. Kecuali kalau Bapak sudah di Kota Baru Parahyangan. Nah, jadi Bapak nyimpang lah di Kota Baru Parahyangan. Iya, ini kan yang pertanyaannya di jamaknya. Jadi kalau belum berangkat masih di rumah, jangan ada jamak, jangan ada qashar. Tah kacimaremehla. Asal sudah ala safarin. Soalnya bisa terjadi. Baru geus di jamak terjadi. Balikan deui salatna. Silakan. Terakhir ya, mohon maaf, saya ada kelas jam 7. Mangga Pak Haji. Mangga. Kalau ini pertanyaan dari teman saya. Kalau sholat jamaah ya, itu normal rakaatnya ya, tidak dikosor juga gitu kan. Jadi kalau misal maghrib 3, isya 4 ya. Jadi normal kan rakaatnya gitu. Yang kedua, setelah sholat sunat isya bisa langsung ke witir atau bagaimana? Terima kasih. Kalau jamaah tanpa qashar memang berarti tam. Kasus Bapak yang tadi yang pulang ke Bandung ke Cimareme di waktu isya, maghribnya belum, jamak saja tanpa qashar karena sudah mukim, sudah pulang, kecuali nyimpang heula di Kota Baru. Itu masih ala safar. Tapi kalau sudah pulang mah sudah tidak safar lagi, berarti tidak ada qashar, cuma
Jama berarti 3 dan 4. Nggak boleh kosor. Terus sesudah sholat isya boleh witir, boleh ya. Meski yang lebih baiknya witir itu nanti diakhirkan di akhir malam. Yang lebih baiknya. Tapi boleh. Dan boleh itu Nabi mengizinkan kepada Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, orang-orang yang kata Syekh Utsaimin mereka para penghafal hadis. Jadi sering menghafal hadis, menghafal Quran sampai larut malam, bisi akhir subuh teka bujang, ya tidak keburu, maka dianjurkan witir dulu sebelum tidur. Lah dai urang mahnya teu ngapalkeun hadis, teu ngapalkeun Quran. Jadi kalau bisa akhir malam saja. Tapi daya cenah susah ya nggak apa-apa. Witir di awal malam dipersilahkan. Mau witirnya saja, mau sekalian dengan sholat malamnya 11 rakaat silakan. Kayak tarawih itu diperbolehkan. Cukup ya Pak, mohon maaf saya ada kelas masuk jam pertama. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.